Bapak Ibu, ini adalah sifat salbiane, sifat bahaya. Ya ini yang besok dibuat alat oleh iblis atau setan dikala panjenengan sakaratil maut. Besok kalau ada di atas sana kelihatan putih, kelihatan mewah, kelihatan orangnya baik-baik, jangan diraukan, ojo direken, iku penggoda kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma khususan ila ruhi Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an wa khususan la jami' masyayikhina wa khususan ila ruhi ustadina Yai Haji Muhammad Irfan Ihsan Mojo Santren Kriyan. Thumma khususan ila ruhi Bayai Hasan Husain Cerme Morawudi Gresik. Thumma khususan ila ruhi Bayai Sahlan Sidorangu Kriyan. Thumma khususan ila ruhi Bayai Sarif Pasuruan. Thumma khususan ila ruhi Kyai Haji Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang. Thumma khususan ila ruhi Mbah Khalil Bangkalan. Thumma khususan ila ruhi Mbah Samsudin. Wa ila arwahi min jamil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ajmain. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman pinten iki? Halaman pinten, Bu? Pitu. Pitu sing pundi? Penang sifat wajib. Oh, sifat wajib kita dibagi papan udah. Oh, nggih. Insyaallah jelas mangke. Besok ada tamu dari Madiun. Kemarin suaminya, besok dengan istrinya. Kemarin jamaah YouTube saya nikahkan 3 orang. Karena setelah makrifat, laki-laki perempuan sudah makrifat dua-duanya, kemudian saya nikahkan di hadapan orang banyak. Dan nikahnya benar, yang menikahkan makrifat, dinikahkan makrifat, kemudian saksinya juga makrifat. Itu yang benar. Adapun setidak-tidaknya kalau enggak makrifat tapi talak, ya enggak usah makrifat sih. Ya talak emang dibenakno. Halaman pinten iki sing pitu, sing pundi sifat nggih? Nggih. Oh. Tauhid halaman 7. Halaman 7 sifat wajib Gusti Allah 20 dibagi dadi 4. Silakan dibuka bukunya Tauhid halaman 7 pada paragraf 2 di bawahnya ini. Kita baca
Bismillahirrahmanirrahim. Sifat wajib Gusti Allah 20. Dibagi dadi papat. Nomor 1 sifat nafsiyah. Tegese awa-awaan. Wujud ijen. Wujude Gusti Allah. Balane 1 rupane wujud. Nomor 2 sifat salbiyah. Tegese prabot kanggo ndedel marang barang kang ora patut mungguhe Allah. Balane ana 5 rupane idam bako mukhalafatu lil khawadisi siyamuhu binafsihi wahdaniyat. Saya terangkan 2 dulu, nanti melihat sikon, situasi dan kondisi. Ngaji kita paling banyak 2 jam, paling dikit 1,3/4. Lihat kebutuhannya. Oleh karena itu, untuk lebih jelas ikuti, karena ini ngaji berkuota, ngaji ada harapan ujian atau khataman. Yang tidak tahu Allah, saya usahakan secara syariat supaya tahu berjumpa dengan Allah. Bisa dijumpai Allah itu kalau menurut pelajaran tauhid bisa dijumpai. Nomor 1 sifat wajib 20 dibagi 4 itu nomor 1 adalah nafsiyah. Ya kebetulan sifatnya hanya 1 memang. Sifat nafsiyah itu 1, yaitu wujud. Apa artinya wujud? Ada barang yang ada itu ada menurut syariat itu kalau dipegang ini terasa ini ada menurut syariat. Tapi menurut hakikat, menurut tauhid, barang yang kita pegang ini terasa, itu namanya Adam. Artinya Adam? Tidak ada. Saya pegang meja, kira-kira terasa enggak? Nah, ini berarti Adam. Kalau kita mengetahui ini adalah Adam, maka jenengan dituntut mana yang wujud. Seperti itu. Jadi Allah itu punya sifat nafsiyah, awa-awaan, tapi enggak berarti Allah ada jasadnya, enggak berarti Allah na awake boten. Allah na awake. Yo nek patung. Nggih. Allah tidak ada, ora jisim, tidak ada badan. Ora jerem, tidak seperti barang yang miring, dinding, triplek, terus jendela. Itu jerem namanya. Allah enggak seperti jerem. Allah juga enggak berjasad. Allah tidak berjasad dan tidak seperti barang yang miring. Ora johar, tidak seperti sinar. Ora arot, enggak seperti potongan ini setelah lebar lama-lama menjadi menyempit, bukan. Itu namanya arot. Gak kaya ngono Allah. Ora jos, gak tumpuk-tumpuk, halaman 7, halaman 8, halaman 9, gak. Iku lak jos itu jenenge. Allah gak seperti itu. Terus Allah Ta'ala orakul. Apa orakul? Ya seperti barang yang satu, besar banget, enggak. Besarnya Allah enggak seperti itu. Ora jisim, ora jerem, ora johar, ora jos, ora arot, ora kul. Berapa Pak pertanyaannya? 6.
Itu adalah Allah nafsiyah, punya sifat nafsiyah. Wujud ijen, gak ono bapake, gak ate ibu, gak ate anak, gak ate dulur. La akla, tidak makan, la sarba, tidak minum, wala naumalahum, gak tidur. Itu Tuhan yang asli. Tapi ngomong Tuhan yang asli harus bisa menjadikan santri, murid, jamaah mengerti beneran. Nah, ngomong seperti ini yang berat. Makanya nggak boleh ngajarkan tauhid kalau orangnya tidak tahu yang punya ilmu tauhid. Menurut tauhid gak harus duwe ilmu. Ono sing duwe tapi gak ro rumuse, padha mbek matematika gak ada rumus. Ya ngomong tok. Ya, jadi Allah itu wujud, tapi wujud sendirian, wujud ijen, awak-awakan wujud itu, wujud ijen, tapi Allah gak ada awak, ya gak ada awak, tidak ada fisik. Makanya Allah dekat dengan saya misalnya, saya bisa dekat dengan Allah, tapi saya nggak bisa dijejeri. Didekati bisa, nggak bisa dijejeri. Bahasa barang nek dekat itu kan bisa dijejeri. Ini nggak bisa. Itu adalah sifat nafsiyah, yaitu rangkaiannya isinya nafsiyah itu cuma satu, yaitu sifat yang nomor satu. Sifat wujud punya mokal Adam. Berarti barang-barang yang saya pegang ini bisa terasa. Ini adalah Adam. Lah kewajiban kita temukan mana yang wujud. Akhirnya ngaji tauhid sekarang halaman 7. Ya masih lama Bu, kurang 20 halaman. Aja jangan-jangan gak ada rasa-rasa nih. Karepe ku dionsrot lah wis nang ben melok khataman. Ya gak bener malahan ki ya. Halo tong sampean oleh 7 halaman. Ngene sing oleh 7 ae ngaji sik suwe makrifat dadak gak ngaji blas karepe jagakno mlebu swarga. Swargane sapa? Ya ana swarga nunut neraka katut. Enake tuku kopi regane 6.000 jagakno swarga. Wong atase ngono ae gak usah jagakno swarga. Swarga iku elek. Lho krungu Allah iki. Ya babak krungu, jane Gusti Allah ngongkon ngono kok. Swarga iku elek, Bu. Jelek. Ngono wong kok gendhengi mlebu swarga, jane wong gendeng. Oh naru ah. Enak nek gak diswamblek gak belur kabeh iki. Swarga iku elek. Lah apa ndoleki swarga? Ya babak jane wong karo. Makanya gak oleh sing karo pangeran terus ngomong daki-daki ndukur mimbar. Ndukur podium. Salone gede wake gede dukur paisan sing nonton sak buajek parkiran sak sawah bak paisan. Tapi gak ono tauhide. Nabi salam alaika. Gak ono tauhide. Kok sawah bak. Apa nih? Ya parkire ngono. Oleh apa sampean ngaji ngono mang? Ya mono yamene mumet kalah kekean. Kekeane mumet ta mboten? Nggih. Ya aja sampak kekean gak mumet cuman. Tugasnya diumetno. Dilarene gak apa-apa pancene den wayahe lawanan Untuk nomor 1 dalilnya adalah Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin. Allah menjadikan 7 langit, 7 bumi itu masanya adalah 6 hari. 6 hari, bumi 2 hari, isi 2 hari, langit 2 hari. Itu tadi dalil dari sifat wujud. Untuk nomor 1 contreng selesai.
Berikut nomor 2 adalah salbiyah. Tegese prabot kanggo ndedel marang barang kang patut mungguhe Allah. Bapak Ibu, ini adalah sifat salbiyah, ini sifat bahaya. Ya ini yang besok dibuat alat oleh iblis atau setan dikala panjenengan sakaratil maut. Besok kalau ada di atas sana kelihatan putih, kelihatan mewah, kelihatan orangnya baik-baik, jangan diraukan, ojo direken, iku penggoda kabeh. Untuk lebih jelas besok tunggu 3 Desember. Saya tunjukkan besok. Ini hanya sebagai respon saja, sementara rambu-rambu. Besok kalau khataman saya tunjukkan. Ini nomor 1 yang dibuat alat oleh iblis adalah kidam. Artinya apa? Dahulu, dhisik. Gusti Allah ku dhisik. Dhisik ora ana kang dhisiki, kari ora ana kang ngareni. Setan waktu sampean sakaratil maut datang. Si fulan, saya adalah Tuhanmu. Tidak ada dunia ini yang punya sifat kidam. Ya saya inilah akui sebagai Tuhanmu. Cepetan, saya adalah Tuhanmu. Saya adalah Tuhanmu. Kata yang sudah marifat terus disalbiai sama iblis. Ini membantah. Kamu bilang apa? Kidam. Dengar omongan saya, dengar ucapan saya, dengar keterangan saya. Kidam itu dahulu. Sebenarnya yang aku kidam itu saya sebenarnya daripada kamu. Saya di sini, kamu belum datang. Terus saya di sini, barusan kamu datang. Yang aku kidam sebenarnya saya. Kenapa kok kamu? Nah, ini bagi orang yang marifat. Wong aku dhisik kok kene gak ngaku kidam kon kae teko kidam. Rungono pangeranku, dhisik gak ono sing disiki, kari gak ono sing ngareni. Lah kon sing disiki kan aku. Nah, gak bisa, Pak. Salbiyah prabot kanggo ndedel barang kang ora patut mungguhe Allah. Iki kuwabe meneh ditakoni, Bu. Aja enak-enak sampean. Kula kandhani, meneh sakaratil maut gak ana wong situk sing lolos teko pertanyaan sifat salbiyah. Anak sampean dedek nek gelem gak gelem jarno ae. Bojo yang ngono dikandhani gelem gak gelem kandhani tok, meneh gak iso nyalano. Makane sampean kandhani ae gak usah tukaran wis Bapak. Wis kadung dadi bojone Bapak, gelem gak gelem ya wis ngono iku ae. Dikandani gak gelem, ana sing gak dikandani malah ndoleki. Aneh. Nggih, kaya Nabi Nuh bojone dikon tauhid gak gelem. Padahal nabi, macane gak angger wong dikai hidayah mbek Allah. Lah sampean Al-Qur'an ya gak tape apal, maca gak tape lancar, tajwide ya salah misale. Sekolah ya gak dukur, mondok ya gak tahu. Apa kok gampang ngaji tauhid? Ya iku Allah mele gak angger wong. Sing mele sing gak tape ana kitabe ngene dipilih malahan. Polane wonge gak sombong. Sing kitabe wake numpuk sama rong trek. Mbok sapa iki? Lah saking jengkele wong ngomong iki. Rong trek kitab dibayar awak-awak gak iso tuku. Jane yo kisoan tapi gak niat. Enggak gak perlu. Kitab iku asline go kene, Bu. Kitab iku kitab hakikat iku asline go kene. Gak usah dek ndelok ngene-ngene, gak usah ndelok ngene sepedane kitab 30 juz pisan. 30. Delok sing duwe. Gak kitab sing didelok. Kalau orang gak ngaji tauhid, melihat kitab, lihat Quran, tapi tidak tahu yang punya Quran. Ya kanca sampean ya padha mbek kanca kula barang ya. Kidam, hati-hati. Tapi bagi orang yang tidak tahu Allah, oh, berarti jenengan Tuhan saya. Iya, saya ini Tuhan kamu. Oh iya ya, terima kasih. Setelah itu adalah sakaratil maut, meninggal dunia, maka matinya su'ul khotimah. Su'ul khotimah dan husnul khotimah ukurannya salbiyah.
ukurannya salbiyah. Makanya kita apa? Kodos. Artinya kodos ya baru, belakangan. Allah kita dahulu. Selain Allah adalah kodos. Kodos itu barang yang paling akhir. Termasuk Allah yang paling dahulu, makhluknya adalah akhir. Akhir itu maksudnya secara syariat yang paling akhir lagi adalah Allah. Jadi Allah itu paling awal juga paling akhir. Wal awwalu wal akhiru. Wa utawi Allah iku al awwalu zat kang maha awal. Wal akhiru lan zat kang maha akhir. Jadi Allah iku onoe awal ambek akhir. Mengko tengah-tengah yo kena kabeh. Ya dirampas kabeh. Nggak ada yang paling awal, neraka nggak ada, terus langit bumi nggak ada, awal nggak ada, akhir nggak ada. Yang paling awal dan akhir yang punya langit bumi dan isinya, itu adalah nomor satu kitab. Kemudian bako itu artinya apa? Kekal, tidak bisa dirubah-rubah. Kalau kabel ini bisa dirubah, bisa digerakkan. Nah, bisa. Tapi kalau ini bisa digerakkan, carilah yang tidak bisa digerakkan. Kabel contohnya gampang, gerakkan. Apalagi ya sembarang yang bisa digerakkan deh. Kacamata bisa digerakkan. Bisa enggak? Bisa. Carilah yang tidak bisa digerakkan dan memang tidak bergerak. Enggak rusak. Ya, enggak rusak. Kalau kita rusak, dulu kita kelihatannya tampan. Ya sekarang ya dipoto dewe lah supaya mengetahui. Terus mokal dari bako adalah fana. Lah syaitan atau iblis besok kalau kita sakaratil mau datang ke hadapan kita. Si fulan, aku lo pangeranmu. Aku pangeranmu. Sok lali. Aku nono, aku pangeranmu. Butake ngombe. Karena orang nazak itu orangnya itu haus. Tapi bagi orang yang hatinya tidak ada tauhidnya. Kalau orang yang hatinya ma'rifat majedupi bikaril ulum, insanun kamilun, masih najak gak kroso ngelak, makanya gak arep dikei. Ngapain kamu kasih saya nggak haus. Nggak haus, makanya gak arep dikei. Sing gak ngerti tauhid dipastikan haus ranking 1 di dunia, nggak pernah dirasakan haus seperti itu. Tapi besok kalau sakaratil maut seperti itu. Karena apa? Perjalanan roh dari pusar ke arah kepala ini panasnya bukan main. Kalau dari sini ke sini ini seperti hanya dipedang 1000 kali. Kalau dari sini ke sini sudah rasanya seakan-akan dibakar dengan api neraka. Hausnya ranking 1. Datang seperti ini mengakui bagi orang marifat, ngapain kamu menjadi Tuhan? Tuhan saya nggak bergerak. Coba kamu berbicara lagi. Saya Tuhanmu yang punya sifat bako. Omong lagi, berbicara lagi, saya lihat. Besok setan mulutnya berubah, bergerak, cangkeme obah, sampean tenger, bako iku tetep. Lah oba di obah-obah. Wong Allah ngomong gak ada lesan, gak ada suara, gak ada huruf. Nah, ketolak kabeh. Orang itu kalau marifat, setan, iblis, jin kalah kabeh. Jangan sampai kedisian mati karo pangeran. Mati kabeh sifatnya menungso anjene ngono kabeh, tapi ngerti dhisik baru mati. Aja sampai kedisian mati karo pangeran. Masih kula menerangno ngene dirungokno wong akeh kono-kono gak orangane sing gak hidayah ndelok tok. Ndelok video tok, karena artinya blas, ya kepengin ngono tok. Dasar anjene nek wis kadung gak seneng ambek wong sing kaya ngene iki, sampai kapanpun dikokon tauhid gak ngarah gelem. Nek gak ngandel takonono atine dhewe-dhewe.
Ngoten niku pelajaran tauhid iku angglek. Lah mono pahit ya nemen pahite, lah mono legi ya nemen legine. Kebacut iki tauhid iku. Swamble iki kabeh rohane cek belur kabeh. Oleh ngetokno sirike mang apa? Penyakite awak iku gak ana resiko neraka, tapi nek penyakite ati, mosok potongane apik sembayange gethu ceramah pinter, agama tekun kaya-kayake, tapi atine bosok. Ono ae. Kaya-kaya kanca tapi atine banyu ambek lompong. Kaya-kaya kanca tapi atine banyu ambek lengo. Enten ta mboten? Ya ngribet kok kanca sampean bendina iku. Kaya-kaya apik di hadapan wajah, atine ati bosok. Ya, munafik terhadap Allah. Jangan sampai seperti itu. Berarti Allah itu bakok tetap tidak bergerak. Pemberitahuan jamaah YouTube dan lain-lain bahwa Allah tidak bergerak. Kita tarik ke sini, enggak ke sini, kita dorong ke sana, enggak ke sana. Itu namanya bakok. Mokal dari bakok. Bana, artinya bana rusak. Siapa yang rusak? Sampean. Biyen nom saiki tuwek, rusak ta mboten? Biyen cilik saiki gedhe, rusak. Rusak. Ane sampean bendina kepethuk barang sing rusak. Oh, rusak kabeh iki masih iki rusak. Nah, buktine disuwek kene. Sopo iso nyuwek dadi Allah ku sopo? Iki rusak. Rusak ta mboten? Rusak. Ane sampean rene iki rusak. Golek ono sing gak rusak. Lah gak rusak niku napa jenenge? Bako apa bago? Bago iku wadah pari. Ya parine medaleme iki akeh paling. Bapak jarna jadi ngomong ngarai. Benar, bako nggih waya beko wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah itu bakok pokoknya nggak bisa diapa-apakan. Di pedang nggak putus. Apalagi dipukul nggak bisa lah, nggak bisa. Disiram air, oh nggak basah. Diobong, oh nggak bisa. Disilet, nggak bisa. Lembut, latifun, ya latif, ya latif, ya latif. Bacaan istighosah. Tapi ngomong yang ya latif, gak ro lembute date Allah. Lembut apa lembut? Lembut iku dat latifun. Nek lembut apa? Ya begeblok. Dadi Allah itu latifun, ngomong ya latif gak ro lembute date Allah. Oleh ngerti apa gak ngaji tauhid. Syariat bloko kejadiannya ya pinter dongeng nulis lan maca. Kale ngono iku agama Islam ngono iku. Gak berkembang blas. Wingi elek, saiki pancet elek. Meneh elek ya kemang wonge. Berikutnya adalah mukhalafatu lil khawadisi, berbeda dengan makhluk. Kalau kita melihat menggunakan mata, Allah tidak ada mata. Kalau kita hidup menggunakan tangan, Allah tidak ada tangan. Allah tidak ada telinga. Kalau ada telinganya lah sama dengan kita. Wong Allah mukhalafah. Mukhalafatul khawadis itu berbeda dengan barang yang baru. Yang baru siapa? Ya kita semuanya. Mukhalafatu, kita ada jasadnya. Allah ora jisim. Kan berbeda tuh, Mbak. Ya iya, kalau kita ada jasadnya, Allah tidak ada jasad. Itu namanya mukhalafatu lil khawadisi. Kita bernafas, Allah bernafas? Tidak. Kita bisa seperti ini, toleh. Allah ada lehernya? Enggak. Makanya Tuhan ada lehernya, kok jadikan Tuhan? Seperti siapa yang ada lehernya? Raja Fir'aun, Nabi Isa ada lehernya, tidak boleh dijadikan Tuhan. Tahu? Seperti itu. Yang ini Dajjal metu dilawan sampai Allah. Lawannya Dajjal itu apa? Hah? Lawannya Dajjal. PR wis kesuwen. Nggih. Ngono kesuwen. Mukhalafatu
Mokhalnya adalah mumasalatu lil khawadidi. Besok syaitan itu kalau kita sakaratul maut, itu syaitan itu ada fisiknya, Bu. Ada fisiknya. Besok seperti halnya manusia, walaupun nggak persis, ada fisiknya. Kita sudah mengetahui kalau mukhalafah kan ora jisim. Lah kok ono awake? Berarti kita nggak boleh percaya. Memang setan itu ngajak ke neraka. Jangan mau, karena ini sifat salbi yang dedel, merusak barang sing ora patut mungguwe Allah. Dalile laisa kamislihi sayun, laisa urana kamislihi kaya dene contone Allah sayun suwiji-wiji. Jadi setiap sesuatu Allah tidak sama. Allah disamakan dengan kertas tidak sama, disamakan dengan udara tidak sama, disamakan dengan hawa tidak sama, disamakan dengan air tidak sama, disamakan dengan asap tidak sama. Yaitu namanya mukhalafatu lil khawadisi. Kemudian qiyamuhu binafsihi, jumeneng kelawan date dhewe, berdiri sendiri, enggak butuh bantuan. Kalau kita berjalan butuh bantuan apa? Ya tanah. Apa tanah ditempati oleh Allah? Nah, tidak, ya tidak, itu qiyamuhu binafsihi. Air sekian banyak Allah tidak pernah minum karena Allah qiyamuhu binafsihi, enggak pernah minum. La akla tidak pernah makan, tidak makan. La sarba tidak minum. Wala naumalahum, Allah tidak tidur. Kalau ada makalah al masjidu baitullah, enggak apa-apa. Oh, itu makalah. Masjid itu adalah rumah Allah. Ya nek omah sampean sampean goni ngeleset. Sampean goni turu. Lah nek Allah mosok turu. Ngeleset. Tekono. Makanya orang itu kalau beragama Islam tidak menggunakan ilmu tauhid, berarti bukan Islam. Ngomong sing bener. Saya beragama Islam, tapi saya tidak ada ilmu tauhidnya. Saya bukan Islam. Siapa yang nyalahkan? Saya kok. Nggih. Saya beragama Islam, tapi saya nggak ngaji tauhid, sehingga saya nggak tahu kepada Tuhan yang sebenarnya. Maka saya bukan Islam. Enak anggelak ini. Kapan saya nemu pelajaran ini? Iki rono rene cek selekur kilo. Pak Gianto ben dikon tuku helikopter ya gak ngereken blas. Boleh nembong kiwa tengen ana sepeda motor nyesing anan nyesing ngiri diadep-adep Pak Modin baisane ku opo kabeh kok embong. Gak apa-apa bapaknya nih kepingin ngaji ya. Itu adalah qiyamu binafsihi, mokhalnya ikhtiajun li ghairihi. Dalilnya innallaha laghaniyun 'anil alamin. Innallaha satemene Gusti Allah iku laghaniyun yakti dat kang semoge 'anil alamin ing atase wong alam kabeh. Dadi Allah ku sugih dhewe. Sawah syarat-syarat wae Allah kabeh. Kendaraan so embong alor ngidul ngulon ngetan wae Allah kabeh. Iku mah ngomong hakikat apa syariat? Hakikat. Tauhid itu berteman dengan hakikat. Ya juga berteman dengan syariat. Tapi aja syariat to munting men. Tauhid sampean gadek syariat. Wis oleh loro. Karena orang mengaji tauhid, syariatnya ada, syariatnya murni kalau dari tauhid. Kalau syariat sumbernya dari syariat gak murni. Yang murni itu kita mencari syariat tapi mengambil dari tauhid, itu sumber yang murni. Karena tauhid itu dalam. Nah, sumur kalau dalam airnya jernih. Kalau sumur itu enggak dalam, airnya kotor. Seperti halnya peceren. Ono peceren jero kan no. Peceren iku ya ida. Makane sampeyan syariatan tok gak tauhid peceren sampeyan.
Makanya besok jale kon rokok aja nyalano Allah. Soale kon donya derajate padha ambek. Oh gak enak sirek ngaji iki. Guna mongkok muta-mutai. Sampeyan yang ngono disewam lagi koyo ngene gak nyengkre-nyengkre tambah teko meneh. Sampai ono sing durung kaduman buku. Karepku kula gwetno babate gak ngaji karep kula. Mosok bendina mumet gak tau noma. Ana omah jam 10 teko lho jare wong-wong gak le mangan bengi. Lah kok kene jeman pohong ya gak iso. Berikutnya yang terakhir adalah wahdaniyat. Apa wahdaniyat, Bu? Wahdaniyat itu satu. Allah itu satu, nggak bisa dihitung. Kalau satunya buku bisa dihitung, Mbak, ini, Mbak? Bisa. Kok bisa dihitung? Iya, karena ada tepi, ada panjang dan lebar. Ini ada sudut. Berarti barang yang bisa dihitung pasti ada tepi, ada panjang dan lebar, ada apa? Sudut. Kalau Allah tidak ada sudutnya, kalau Allah tidak ada panjangnya, kalau Allah tidak ada lebarnya, itu baru satu. Kalau ini nggak satu, banyak yang lain. Nah itu buku sampean. Ya, lah nggak satu sih, enggak, karena bisa dihitung. Tapi kalau Allah satu tapi tidak bisa dihitung, kira-kira saya ini bisa dihitung apa enggak? Bisa ya? Bisa. Karena apa? Karena ada tepinya. Kalau Allah satu tidak bisa dihitung karena Allah tidak ada tepinya. Ngaji yang benar. Jadi muridnya gak bingung. Ini adalah wahdaniyat, dan wahdaniyatnya Allah dibagi tiga. Bagi tiga. Kamu tasil ora, kamu fasil ora. Kamu tasil ora, kamu tasil wajib. Kamu tasil wajib, kamu fasil ora. Allah ku kamu tasil ora, kamu fasil ora. Dat dengan sifat gak pretelan, gak sembungan. Ya, tanpa apa? Pretel-pretel, tanpa sembung. Jadi zatnya Allah nggak sembung, nggak pretel. Tapi kalau ciptaan Allah pasti sambung, nggak mungkin pretel, nggak mungkin pisah. Nah, seperti ini. Ini benda. Ini sambung apa pisah? Sambung apa pretel? Sambung. Gaenane Allah loh. Pasti sambung. Nek gak sambung mesti dadi benda niki lan. Ya. Sembung ada dua. Ada sembung benda lawan benda, molkul dengan molkul membentuk suatu benda seperti ini. Kemudian yang satunya benda dengan yang membuat benda. Jadi barang ini saya taruh di sebelah sini. Di sini berjumpa dengan Allah. Benda ini saya taruh di sini berjumpa dengan Allah. Benda ini saya taruh di sini juga berjumpa dengan Allah. Itu pelajaran tauhid. Gak ono barang-barang gak ketemu Allah, itu gak ono. Tidak ada barang-barang di dunia ini lalu tidak ketemu dengan Tuhannya, itu gak ada. Bahkan jenengan sendiri seandainya gak ngaji tauhid, tiap hari sudah berjumpa dengan Allah. Tapi sayang jenengan gak tahu. Gak tahu. Bendina kepethuk Allah tapi gak roh. Saya pegang benda, jenengan tahu bendanya tapi tidak tahu adamnya benda. Maka jenengan bukan orang Islam. Kalau orang Islam itu kelihatan benda, lalu kelihatan yang adamnya benda, itu baru Islam. Tidak semua itu orang menjadi orang Islam yang benar, yang linier. Enggak. Banyak orang pengakuan tok kan agama Islam. Kalau gak Islam ya apa kopi ayo api. Tasbih dawa. Memang seperti itu pegangan orang Islam. Itu kan alat peraga sebagai tanda. Ibarat masjid kan menara, kubah. Iya, tapi harus tahu adamnya menara, adamnya kubah. Saya tahu kan masjid dari jauhan kelihatan indah kan, tinggi, apalagi di Makkah, Makkatul Mukarramah kelihatan indah. Iya, tapi kamu harus tahu adamnya masjid. Jangan-jangan pergi ke sana, tapi nggak tahu Allah di sana. Ngapain ke sana kakek bondo? Delok kok kene ketok. Putra bosan.
Mokhal ta'adud, mokhal jika Allah itu bisa dihitung. Kenapa kok nggak bisa dihitung? Satu, tidak ada sudut. Dua, tidak ada tepi, gitu aja minimal lah. Kalau dikupas, satu, tidak ada sudut. Dua, tidak ada panjang. Tiga, tidak ada lebar. Yaitu namanya ta'adud. Satu, tapi tidak bisa dihitung. Kul wallahu ahad. Kul dawa sira Muhammad huwa utawi Allah iku Allahu Allah ahadun swiji. Berarti Allah iku mek siji. Dihitung bisa? Nggak bisa. Ngono setan teko aku pangeranmu Yuna. Apa? Aku sing duwe sifat yaku wahdaniyat. Wong awake kena dhewe bisa mentenger. Lho wahdaniyat kok ono pinggire. Ngono besok, Bu. Tapi kalau orang sudah marifat gak usah dituturi, wis seru dhewe meneh. Nggih. Ya ngaji seperti ini sampean umumno. Diumumkan selebar mungkin, gak apa-apa. Yang bertanggung jawab saya sendiri. Nanti barangkali ada kontras pengajian tauhid dengan publik, saya yang bertanggung jawab, Pak. Ada apa-apa bahayanya, kisruhnya, salahnya ngaji tauhid, tuduhannya gampang. Kesana lembaga. Itu duanya gampang. Zaman guru saya nggak ada tanggung jawab seperti ini, karena orang itu lain-lain derajatnya memang. Sunan Bonang yang ngono duwe murid piro? Sunan Kalijaga ambek Siti Jenar muridé. Makanya baik kula didampingi salah satu tersebut, ya aja heran. Emene gak ketok, paling ketok kentang. Ya meloro tote gak ada kelamben. Ya muga-muga tote gak ada kelambine. Masa tote ada kelambine, tote model apa iku lemet. Demikian Bapak Ibu untuk sifat salbiyah, yaitu kidam bako mukhalafatu lil khawadisi qiyamuhu binafsihi, terakhir wahdaniyat. Kalau tadi berapa sifatnya yang nafsiyah? Satu, apa itu? Wujud. Ditata rapi, tapi enggak saya tugas untuk menghafalkan, kok Bu, ngerti saja. Hafal itu ada dua, Pak. Ada hafal yang memang hafalnya itu palsu. Ada yang hafal tapi beneran hafalnya. Contoh, saking tekunya ngaji, saking kerap kalinya ngaji, dia itu sampai hafal. Tapi gak niat menghafalkan. Nah, itu sing asli. Misalnya kula, ayo sampean apal mau takwa seket. Nek mau takwa seket wis apal meneh sampean oleh melu ujian marifat. Iku gak asli. Mergo cek diterima ambek gurune, pokok apal makne lali malah bijui malah. Yang asli itu seperti ini. Gak usah niat ngapalno, tapi saking tekune, saking kerepe ngrungokno pelajaran sama apal. Nomor 3 apa? Bako. Nomor 1 ya tak sampai karo ya. Buat wujud ya. Nah, iku yang apal ada dua. Ada hafal yang memang betul-betul, ada hafal yang palsu. Karena iku CE. Nah, ono CE itu sih nggak bener. Ya, krono kan? Krono itu kenapa? Krono menungso ya riya. Kula gak usah ngapalno. Ayo sampeyan khataman gak takon ngapalno. Sampeyan teko tekun terus gak ada apal. Iku luwe apik katimbang apal tapi gak tahu teko. Ya. Apal tapi gak tahu teko. Sampai tekune ngapalno, sampai ngaji gak delok ya aku nek gak apal gak oleh daftar ujian aku. Oh, boleh gak asli ngajine boleh gak ditekani boleh. Oh, padahal kok lo lali maneh wonge. Biju Yai Jamil. Berikutnya mari kita baca nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 3. Sifat ma'ani. Tegese sadurunge langit bumi saisine wujud, Gusti Allah wis kanggonan sifat ma'ani. Balane 7
rupane kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Dah saya terangkan dulu. Sifat ma'ani itu 7. Walau Bapak Ibu nggak ngaji ke saya, tetap di sana ya 7. Tapi lah hitungannya saja. Ya keterangannya itu penting. Nomor 1, sifat ma'ani adalah kudrat, artinya kuasa, sembarang kalir iso. Allah ku sembarang kalir iso. Kaya apa-apa gak bahan jadi, ono bahane maneh gak jadi yo. Itu namanya kudrat. Allah menjadikan langit bisa. Sampai sekarang gak rusak. Bisa. Allah menjadikan bumi sampai umur 200 juta tahun. 200 juta tahun. Seperti ini bumi. Bisa. Siapa yang membantu Allah membuat bumi? Enggak ada. Samanya tambah nguyui, ngisingi, ngicai, macul, oleh pariyake, gak digawe bandani ngaji tauhid, digawe maksiat ae. Ya dilaknat sampai Allah. Lemah wae Allah. Digawe sak karepe dhewe. Sampeyan uyuwi iku bonus, tapi ruwa sing duwe lemah. Wong akeh wong mancik lemah tapi gak ro sing duwe lemah. Nggih ta mboten? Apaan nek gak ngaku? Wong bendina lemah dipanciki dinggoni liwat. Tapi gak ro sing duwe lemah. Ana desa medalem kene iki. Oh, ya tambah gudange. Nggen kula ya pabrik malah. Oh, somisan. Para dosen, Bapak Ibu dosen silakan ngaji tauhid. Saya nggak apa-apa. Memang di perguruan tinggi nggak ada pelajaran dari 0 sampai marifat itu memang nggak ada. Makanya Bapak dosen, Ibu ikut di sini nggak apa-apa. Di YouTube itu banyak yang dosen Bapak Ibu. Yang di YouTube itu atau di grup Jamaah Tauhid Indonesia itu banyak. Cuma jenengan nggak tahu. Itu orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Orangnya pangkat tapi diberi petunjuk. Dia masih mau mempelajari sifat wajib 20. Lain dengan orang sombong. Sifat wajib 20 gak kenal blas. Kok cik sombongmu sembahyang cul-culan gak ada tauhid. Gak oleh sembahyang gak ada ilmu tauhid gak oleh. Wong sing digawa kabeh 7 syariat, tarekat, hakikat, marifat, ilmu yakin, hakul yakin, dan ainul yakin. Wong sembayang ilmu 7 kudu digawa kabeh. Waktu takbiratul ihram. Gak ono sampeyan pendidikan ngono. Iki kula kandhani pomong cangkem nganggur iki. Nek kok gak nganggur mbok mangan apa no. Nggih. Gak nganggur apane engko saiki kengangguran. Ya kula pantes ta enggak moro ambek kecapan uti-uti iku. Didelok dhewe ngono. Kudrat kuasa, makanya kudrat ajazun. Iradat kehendak. Kehendak itu kalau kita itu kerentek. Sampeyan duwe kerentek apa-apa gade ngomong, kan kehendak itu. Nah, kalau seperti itu kehendak namanya. Kalau kita mengatakan kerentek karep, nah, itu sesuatu kalau tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Gak kurang wong pacaran gak dadi. Polane bukan itu kehendak Allah. Malah sing gak tahu malah dadi. Ono nggih ya? Oh nggih. Sing gak tahu dikenalno malah dadi, sing buya sampai pirang-pirang tahun gak jadi. Kehendak siapa itu? Ya Allah. Manusia hanya pandai merencanakan, tapi segala-galanya Allah yang menentukan, yang memberi kehendak, yang mempunyai kehendak Allah sendiri. Iradat, mokal dari iradat adalah karoha. Karoha itu memaksa. Oleh karena itu tata keramanya orang berdoa, berdoalah sepuas hati, tapi jangan memaksa kepada Allah.
Berdoalah kepada Allah, tapi jangan memaksa hasilnya. Kita serahkan, tawakaltu ala Allah. Itu adalah iradat. Kemudian ilmu itu adalah mengetahui. Allah itu pinter, mengetahui. Saking pintere, gak ada sekolah. Allah sekolah tambahan. Napa gak sekolah? Ya saking pintere, sampean sekolah mergo saking bodone. Allah gak tahu sekolah, mondok ngono ah. Anane Allah mondok lah ana pangeran saliyane Allah lah. Allah gak sekolah, gak mondok, saking pintere. Sampeyan nanti Allah pinter ndoleki sampean. Ayo sing nanti sampeyan ndoleki Allah keketemuan sampean. Sampeyan yo gak iso iku jenenge bodoh. Sampeyan gak apa-apa kok sing muruki sih. Nah, iku bodoh jenenge. Ya tote lo takon bumbune apa ayo? Bodoh soalnya. Kayak bangunan pasti ana sing muruki. Kan sing muruki lah Allah iku. Kabeh saliyane Allah pasti diwuruki. Saking apane kok diwuruki? Ya bodoh. Sapa sing bodoh tibake? Hah? Sing bodoh. Makhluk langit bumi sak isine. Sekolah di sekolah saking bodone. Banyak perguruan tinggi menunjukkan saking bodohnya manusia. Ya Allah gak ana perguruan tinggi. Wong pinter malah sing duwe perguruan tinggi. Hayat artinya hidup, Allah ku urip. Ente nyawane ta mboten? Allah tidak ada nyawa, tidak ada akal, tidak ada otak, tidak ada nafsu. Itu hidup. Kalau kita nyawa ada, akal ada, otak ada, nafsu ada. Makanya jenengan bukan hidup, tapi mati. Mati yo batang. Bae jamaah medalem iki sing muruk batang, sing diwuruk batang. Mangkel ta mboten ngomong ngono iku. Ah ya iku hidayah jenenge. Itu barang ngono gak mangkel iku berarti wong kelebon tauhid. Coba wong sing ganteng kowe embong-embong. Kono iku batang, kira-kira muring-muring tangga. Muring apane? Ya iku gak ana tauhide. Dadi kula iki batang. Berhubung sampean yo batang niku tang halaman 7 dang dibuka dang. Batang yang di cabang 13 halaman 7 dang. Enggak enak. Yang diwuruk batang sing diwuruk batang. Lah kok gerak, lah kok urip jenenge batang urip. Aneh tapi ya apa yo enak jamin tek iki ngono. Pas ngono enak sampean tengok-tengok ae kene lambe sama meniren. Gak ngeces blas ini selamat cek nutut baterai ini gimana? Cek kaditi iki lho. Mboten khayat napa? Sama. Manane sama mendengar. Berarti bakas napa nek mendengar? Bakas kuping. Allah tidak ada telinga. Allah gak ana kupinge. Iku baru Allah. Pangeran utawa Allah kono kupinge. Gak oleh dadekno pangeran nggih. Sing ana sing dadekno pangeran iku sing gak ana kupinge. Sama itu kan pendengaran. Berarti bakasnya bakas telinga kan. Tapi kalau Allah punya sifat sama karena tidak ada telinga. Kalau kita somamun mergo ngrungokno swara nganggo kuping utawa telinga. Itu adalah sama. Kemudian basor artinya melihat. Allah itu melihat semua yang di bumi, semua yang di langit dilihat oleh Allah semuanya. Kenapa kok semuanya, Pak? Karena Allah melihat tidak pakai mata. Allah melihat tidak pakai mata. Melihatnya semua, seluruh dunia kena semuanya. Kalau kita ada matanya yang dilihat di sini tok, di sana nggak kelihatan kan? Nah itu karena ada mata. Kalau Allah tidak ada mata, melihatnya seluruhnya. Kemudian terakhir adalah kalam. Artinya kalam
berbicara. Allah berbicara tanpa mulut, tanpa huruf, tanpa suara. Mokal bukmun tegese mokal lamun Gusti Allah iku dat kang bisu. Sapa ngomong ana cangkeme ya kula iki. Hukume padha ambek bisu. Mergo ngomong nganggo cangkem. Allah Taala gak bisu, mergo kalam. Ngomong gak ada cangkem. Berarti nek Allah gak ada cangkeme, terus saya ada cangkeme ya ku tauhid. Sekse kan? Oh, ngono. Demikian Bapak Ibu untuk halaman 7 nomor 3, nomor 1, 2, 3 selesai. Pun weh rong jam kurang titik iki. Apa sampean? Naik senden ke gereja enak-enak. Aku lagi esok senden iki esok ruburan kan. Demikian Bapak Ibu, ini sudah jam sekian. Kurang lebih lah ya. Alhamdulillah kula saged hadir. Umpama kula gak hadir no, sampeyan ngenteni rasane ya apa nggih? Rasane kecewa paling ya. Sampeyan ngenteni kula gak teko dadakan. Rasane kok janggal ngono nggih ya. Nek ngene kan enak dadi soro-soro tetek kan kula teko nggih ya. Sing omahe ato gak masalah. Malah sing omahe ato ganjarane akeh malah. Sing omahe itu kan ganjarane pian kurang. Ini Pak Arifin melaku itu kok pekoren. Mbak Ibu melaku ya. Kula nek iso ya melaku pisan. Untuk kene ya apa? Marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana min alil ilmi wa ahlil khair wa ahlil jannah. Ya Allah ya Karim ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.